Teman, sekarang Dolpino mau ajak teman-teman panen ikan nila nih. Sebelum mulai panen, paman-paman ini akan memasang jaring di sekeliling sawah. Bila sudah terpasang semua, jaring akan digiring ke tengah, teman. Nah, kalau sudah begitu, paman akan lebih dengan mudah menangkap karena ikan sudah mulai terdesak, teman. Ayo, paman, tangkap ikannya. Dolpino sudah siapkan ember nih. Tubuh ikan nila yang merah ternyata tidak selalu membawa keberuntungan loh. Warna yang cerah bisa membuat ikan menjadi sangat mencolok. Dengan begitu, mereka jadi mudah dikenali oleh predator dan akhirnya jadi mangsa buruan. Lihat sendiri kan teman, saat nila merah masuk ke dalam kolam Oscar. Tak perlu waktu lama, mereka langsung disantap. Ngomong-ngomong soal ikan ya, ternyata ada mitos yang santer beredar nih teman. Konon, ibu hamil tidak diperbolehkan untuk menyisik ikan. Mitos ini sudah ada sejak lama sekali dan diceritakan secara turun-temurun. Dipercaya, bayi yang dikandungnya nanti akan cacat kulitnya seperti sisik ikan. Namun hingga saat ini belum ada dasar ilmiah yang bisa membenarkan mitos ini, teman. Terkadang suatu mitos diceritakan dengan maksud lain. Larangan ini lebih kepada agar ibu hamil selalu bersih sehingga tidak terpapar kuman. Ngomong-ngomong, ada yang udah tahu belum kalau ikan nila termasuk ikan siklit loh? Sebutan ikan siklit artinya mereka masuk ke dalam keluarga Cichlidae. Soal jenisnya, ada lebih dari 2000 spesies dan tersebar ke seluruh dunia. Nenek moyang si ikan nila yang asli Sungai Nil ini adalah salah satunya. Walaupun nila lebih bermanfaat sebagai ikan konsumsi, tapi kebanyakan jenis ikan siklit justru populer dijadikan ikan hias. Tentu karena keunikan corak dan bentuknya. Nah, salah satu ikan siklit yang populer sejak lama di Indonesia ada ini nih. Loh, kamu di mana, Sob? Sini dong, nongol. Itu apa ya? Mana tinggi banget lagi lompatannya. Udah kayak atlet profesional aja deh. Coba paman editor kasih tayangan lambat dan close up-nya. Dolpino jadi makin penasaran nih. Tuh, bener aja kan? Ternyata ini sobat Dolpino si ikan Oscar, teman. Lompatanmu keren juga ya. Tapi masih kerenan Dolpino deh. Teman, sobat Dolpino ini sebenarnya sedang unjuk gigi dalam keahlian menyambar mangsa. Mereka dapat melompat dengan kecepatan tinggi supaya target mereka nggak kabur, teman. Garang banget sih kamu, Sob. Dengan tenang, senyap, dan sigap, buruan langsung tertangkap, teman. Cakep. Meski umumnya Oscar bergerak santuy, tapi ketika berhadapan dengan mangsa, jangan main-main deh. Mereka bisa berubah agresif seketika. Takut. Saking agresifnya, Oscar bisa melompat ke atas permukaan air hingga 15 cm. Wadidaw. Gak cuma menyergap mangsa, teman. Sobat Dolpino ini juga melompat ke udara ketika kondisi kolam sedang tidak ramah. Semisal pH air yang tidak sesuai sampai jumlah ikan yang terlalu banyak di kolam. Supaya bisa melesat dengan tinggi, ikan yang masuk dalam keluarga siklit ini mengandalkan hentakan ekornya, teman. Ekornya akan mengepak kuat sesaat sebelum Oscar keluar air. Keren banget kamu, Sob. Dolpino gak sangka-sangka loh. Coba lihat, teman. Cantik-cantik banget kan si ikan Oscar ini? Siapapun yang melihatnya pasti langsung terpesona. Kayak Dolpino gitu deh. Corak belang-belang di tubuh kamu itu loh yang bikin semua orang jatuh hati. Ikan yang berasal dari Amerika Selatan ini ada banyak jenisnya.
seperti Paris, tembaga, tiger, dan masih banyak lagi. Oscar jenis Paris ini punya ciri khas mata dan badan yang berwarna kuning, teman. Sementara Oscar tembaga memiliki bercak gelap seperti tembaga. Nah, kalau tiger Oscar punya motif garis seperti harimau di tubuhnya. Harga setiap Oscar ini juga bervariasi, teman, mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000 per ekornya. Wih, harganya ngeri juga ya, teman. Harga Oscar ini akan jauh lebih mahal saat kita beli sepasang, teman. Dalam dunia Oscar ada dua jenis pasangan, yakni pair dan proven. Sepasang Oscar dikatakan pair bila betina bisa bertelur, tapi tidak dibuahi oleh sang jantan. Sedangkan untuk proven, pasangan Oscar terbukti pernah berhasil penetasan. Selain garang, ikan Oscar juga punya sifat teritori yang tinggi. Mereka cenderung mempertahankan areanya meski hidup dalam kelompok. Lalu, gimana ya kalau ada ikan Oscar pendatang baru yang coba menyelinap ke koloni lama? Tuh kan, baru aja diomongin, sudah kejadian aja ada Oscar albino yang menyelinap, teman. Loh, penghuni aslinya seperti tidak terusik ya. Jangan-jangan kalian saudara-saudara. Meski sifatnya teritorial, Oscar juga memandang siapa lawannya, teman. Contohnya si Oscar albino yang masuk kolam ini. Ukuran yang cukup besar membuat penghuni asli tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menyerang. Selain itu, umumnya Oscar akan menjadi agresif saat bertemu musuh atau mangsanya. Tapi lagi-lagi, ia hanya tertarik dengan ikan atau buruan yang sesuai dengan mulut mereka. Weh, ini kok malah si Oscar albino yang menyendiri ya? Tenang sob, Dolpino akan temani kamu untuk segera lapor RT RW ya. Nah, tapi gimana ya ceritanya kalau ikan Oscar yang berukuran kecil masuk ke koloni ini? Apakah bakalan dicuekin atau malah diserang? Meski ukurannya kecil, Oscar lain juga kalem-kalem aja nih, teman. Sesekali Oscar dewasa akan mendekat, namun tetap saja Oscar kecil ini tidak diganggu. Alasannya karena secara fisik Oscar kecil ini serupa dengan anakan Oscar lain yang ada di akuarium. Jadi Oscar dewasa lainnya tidak menganggap sebagai sebuah ancaman. Baik-baik ya kalian sob. Sabar sob, tenangkan dirimu. Ini semua pasti ada jalan keluarnya kok. Tarik nafas, buang. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa sampai ada huru-hara kayak gini? Paman editor, coba dong mundur sedikit. Dolpino mau cari tahu penyebabnya nih. Oh alah, ternyata ini ulahnya agen Dolpino, teman. Maafkan ya sob. Agen Dolpino ini sebenarnya mau menguji keagresifan si ikan Oscar ini, teman. Ayo kak, langsung kita masukkan ikan Oscar ke dalam akuarium yang sudah ada glowfish dan ikan mas koki. Setelah digabung dengan ikan non-siklit, ternyata Oscar langsung menunjukkan sifat aslinya, teman. Tuh, lihat sendiri kan? Si glowfish dan ikan mas koki semuanya dikejar. Aduh. Mereka akan sangat agresif ketika ada spesies ikan lain dengan ukuran yang lebih kecil, teman. Kalau udah begitu, jiwa berburunya langsung masuk mode on. Berbahaya. Selain karena ada buruan, sobat Dolpino ini juga bisa menjadi agresif ketika memiliki ruang gerak yang terbatas. Mereka juga akan stres akibat kurangnya makanan. Kalau udah begini, jangan berani-berani deh senggol si Oscar kalau mau tetap selamat. Teman, Oscar memiliki cara yang unik ketika mereka makan loh. Mau tahu nggak gimana caranya? Kita langsung meluncur ke lokasi yuk. Nah, sekarang udah ada agen Dolpino yang lagi mempersiapkan media uji cobanya, teman.
Medianya ada sarung tangan lateks dan pasir malang merah. Caranya, masukkan pasir ke dalam sarung tangan hingga mengembang. Masukkan terus sampai padat ya. Kalau sudah selesai, kita masukkan sarung tangan ke akuarium ikan Oscar ini. Tuh lihat, ketika menyerang, ikan Oscar akan mengandalkan mulutnya untuk menyedot lawan atau target buruannya teman. Saking kuatnya, sampai-sampai sarung tangannya langsung menggendut. Weh. Widih, ada yang lagi pesta makan nih. Anteng bener sob, makannya nggak ngajak-ngajak nih. Sebentar. Kalian makan ramean begini, udah izin sama yang punya sawah belum sob? Kalau belum, berarti kalian mencuri. Bisa berujung bahaya buat kalian. Pemilik sawah bisa marah besar. Tuh kan, baru juga Dolpino bilang, paman ini pasti pemilik tanaman padi yang kalian hinggapi. Dolpino gak ikut-ikutan ya, lebih baik kalian pergi sekarang sob. Musim panen padi jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para petani. Makanya saat menjelang panen tiba, para petani harus bekerja ekstra keras untuk menunggu lahan sawahnya dari kawanan burung-burung emprit. Salah satu cara yang biasa paman lakukan adalah dengan memasang jaring di tengah sawah. Jaring dengan ukuran kecil ini mampu menjerat kawanan burung yang hilir mudik dan hinggap di lahan sawah. Nah kan sob, kalau udah nyangkut begini, gak ada yang bisa nolong kalian. Tidak bisa dipungkiri kalau keberadaan burung emprit atau burung pipit dianggap sebagai hama, khususnya oleh para petani padi. Mereka dijadikan musuh bersama karena mereka bisa menghabiskan padi yang petani tanam dan rawat. Seekor burung emprit mampu memakan biji-bijian 2-3 gram per hari. Wih, gimana kalau burungnya datang ribuan apalagi jutaan kan? Pantes saja paman marah banget sob. Dolpino pernah baca nih, sejarah Tiongkok tahun 1962 pernah mencatat sedikitnya 45 juta nyawa penduduknya mati kelaparan akibat sawah yang gagal panen karena diserbu jutaan burung emprit. Betul-betul mengerikan dan jangan sampai kejadian ini terulang. Begitulah kalau jumlah si burung emprit sampai meledak tidak terkontrol teman. Dalam rantai makanan, dia adalah mangsa bagi burung predator ataupun reptil seperti ular. Kalau jumlahnya membludak begini, itu artinya predator alaminya seperti burung hantu dan elang juga semakin sedikit teman. Makanya, jangan membunuh atau menangkap sembarangan para hewan pemangsa itu ya. Kembali nih ke si emprit. Waduh, banyak juga ya yang tertangkap. Kira-kira kawanan burung ini mau paman apakan ya teman? Paman peliharakah? Atau jangan-jangan... Nah kan, mereka disemprot dengan cairan pewarna. Dolpino baru paham. Ternyata kawanan burung emprit ini sengaja ditangkap untuk dijual ke pemesan. Si emprit dijadikan jadi warna-warni begini untuk menambah daya tarik agar dibeli dan jadi peliharaan anak-anak. Sabar ya sob, setidaknya kalian masih bisa bernafas lega dan menghirup udara segar, walaupun pergerakan kalian sangat terbatas. Burung emprit yang tidak beruntung ini biasanya mudah ditemukan di pasar-pasar hewan. Tidak jarang, banyak yang mati stres karena terlalu penuh berhimpitan di kandang.
Mereka tidak hanya dijual untuk jadi mainan peliharaan anak-anak, teman. Kebanyakan burung emprit sengaja dicari untuk kebutuhan pakan reptil, salah satunya ular peliharaan. Duh, Dolpino prihatin dengan nasib kalian, Sob. Di saat yang lain bisa terbang bebas ke sana kemari, tidak untuk kalian. Jangankan terbang bebas, untuk bertengger pun sulit. Sepertinya Dolpino mencium gelagat mencurigakan nih. Shh, jangan berisik ya teman-teman. Kita pantau saja dari kejauhan. Tuh kan apa Dolpino bilang. Paman mengambil salah satu kotak di kandang. Hei, Paman, mau diapakan anak-anak burung ini? Lepaskan, mereka kan tidak bersalah. Walah, ternyata Paman mau pasang ring pada anak burung ini. Jarang-jarang loh Dolpino salah duga. Ring ini dipasang untuk memberikan identitas kepada burung maupun identitas peternak yang melahirkan mereka. Bukan tanpa alasan, ring dipasang saat mereka masih baby seperti ini. Selain mempermudah proses pemasangan, juga lebih aman untuk burung. Lihat deh burungnya, cantik-cantik banget ya. Warna-warni pada bulunya bikin mata adem. Sebentar, kalau diperhatikan dari ukuran, bentuk tubuh dan paruhnya, sepertinya kalian masih jenis burung emprit deh. Iya kan? Walah, beda rupa, beda nasib teman. Meski sama-sama emprit, nasib mereka jauh lebih beruntung. Kawanan sobat Dolpino yang cantik ini adalah burung emprit impor atau biasa disebut burung finch. Mereka bukan asli dari Indonesia, kebanyakan dari negara Australia. Wih, keren. Tuh, di sini ada macam-macam jenis burung finch cantik. Mulai dari jenis gold amadine, zebra finch, society finch, dan masih banyak lagi. Total ada sekitar 250 pasang lebih indukan. Keren. Cie, ada yang lagi main air nih. Ayo, ketahuan kan? Gak malu kalian sob, diliatin teman di rumah tuh. Ini adalah salah satu hal yang burung finch senangi. Mandi. Pantesan aja pada cantik-cantik banget. Ternyata ini salah satu rahasianya. Sering mandi setiap pagi. Tolong, ada penyusup. Ada burung hantu masuk ke dalam kandang burung finch. Mereka bukan burung hantu teman, tapi masih jenis burung finch yang tampilannya mirip banget dengan burung hantu. Makanya sobat otan yang satu ini disebut owl finch. Meski populer dengan sebutan owl finch, sebenarnya nama aslinya adalah double barred finch. Sama dengan jenis finch lainnya yang ada di tempat ini. Owl finch juga berasal dari Australia, tepatnya di hutan tropis padang rumput di wilayah utara dan timur Australia. Serius amat sih kak? Emang lagi cari apaan? Kita sudah dapat ya mas ya, induk asuhnya. Bener ya? Ini telur-telur yang dari nomor 195 kita pindahkan ke nomor 172. Jadi dari burung gol amadin, telur gol amadin, nanti kita kasih ke induk asuh. Burung emprit Jepang. Emprit Jepang. Proses ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menambah jumlah anakan mereka. Tidak semua indukan mampu mengerami telurnya dengan baik loh. Makanya ada istilah induk asuh yang tugasnya hanya mengasuh walau sebenarnya bukan anak-anak mereka. So sweet. Sebelum dipindahkan, telur harus diseleksi dulu untuk mengetahui bisa dibuahi atau tidak. Mas Raka, lihat.
Ini kosong, tidak ada isinya. Oh, iya. Ini telur yang tidak dibuahi. Beda Mas ya. Kalau ini kan ada seratnya, ini Kosong. kosong ya. Iya. Berarti ini nggak bisa masuk. Ini enggak, ini harus Usah. kita buang saja. Biar tidak mengganggu pengeraman si emprit Jepang. Oke, betul. Biar nggak kebanyakan juga ya. Iya, Biar nanti pengaramannya lebih maksimal. Gitu Mas ya. betul. Oke. Burung yang biasa dijadikan induk asuh adalah jenis burung emprit Jepang. Mereka seolah sudah terlatih dan terbiasa merawat anak-anak asuh mereka. Mulai dari mengerami sampai menjaga anak-anak asuhnya setelah menetas. Kermaks! Tuh, baru juga Dolpino ajak main. Udah sibuk packing aja nih paman. Jangan salah loh teman, burung finch hasil ternak Mas Banu biasa dikirim ke seluruh Indonesia. Packing jadi hal penting untuk dilakukan. Salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Paman menggunakan keranjang plastik yang sudah dimodifikasi terutama di seluruh bagian sisinya. Persediaan makanan dan minuman harus ada. Makanya di dalam keranjang disiapkan wadah berisi tisu, kemudian disiram air supaya air tidak tumpah selama dalam perjalanan. Kemudian berikan makanan secukupnya. Tinggal masukkan burung ke dalam keranjang. Lalu tutup rapi bagian lubang dan bagian atas keranjang supaya tidak kepanasan. Keranjang dibiarkan terbuka di semua bagian sisinya supaya udara tersirkulasi dengan baik. Teman, sudah pada tahu kan kalau dinosaurus adalah penguasa bumi jutaan tahun silam? Tapi sekarang kok nggak ada satupun dinosaurus hidup ya? Ya, mereka punah. Nah, bencana kepunahan seperti meteor jatuh ke bumi atau bencana alam bisa saja terjadi lagi teman. Meskipun sekarang manusia adalah ras yang menjadi penguasa bumi, tapi bisa jadi manusia sendiri juga akan punah seperti halnya dinosaurus. Terus gimana ya kalau manusia punah? Dolpino pernah baca nih, banyak ilmuwan memprediksi nantinya penguasa bumi akan berganti ke sobat Dolpino si para satwa. Penasaran sama siapa saja yang akan menjadi penguasa bumi? Coba kita cek satu-satu. Yang pertama ternyata beruang. Beruang? Loh, kok bisa ya? Gini penjelasannya. Saat manusia tidak lagi ada, maka semua hewan herbivora seperti sapi, domba, bahkan ayam ternak yang selama ini jadi makanan manusia, jumlahnya akan membludak. Itulah alasannya hewan-hewan pemakan daging akan saling bersaing untuk jadi pemangsa puncak. Jadi beruang dipastikan mampu mendapatkan sumber makanan yang berlimpah sekaligus punya kekuatan untuk melawan pemangsa puncak lainnya seperti singa ataupun buaya. Beruang memiliki kekuatan, kecepatan, dan kecerdasan yang dinilai peneliti akan mampu bertahan hidup dan naik tahta sebagai penguasa bumi. Beruang juga ternyata punya sistem sosial seperti manusia. Mereka mampu melacak kawanannya dan mau berbagi makanan. Mereka juga mampu menemukan pasangan ataupun mangsanya meski terpisah jarak yang jauh. Beruang kutub saja mampu menemukan seekor singa laut dan memburu sampai dapat di tengah gurun salju yang luas, apalagi beruang grizzly yang hidup di daratan normal. Wah, sangat masuk di akal sih. Canggih juga kamu sob. Tapi ada juga peneliti yang memprediksi kalau primata lah yang akan menggantikan manusia. Bukan karena kekuatannya, namun karena kecerdasannya. Kayak di film Hollywood itu ya. Primata ada banyak jenisnya teman. Primata versi terkuat ada gorila yang hidup secara berkelompok dan mampu menguasai wilayah. Primata versi cerdik ada simpanse dan juga monyet-monyet ekor panjang yang sudah teruji kecerdasannya.
Dolpino pernah baca, simpanse memiliki DNA 97,8 yang mirip dengan manusia. Mereka memiliki keterampilan menggunakan alat, kecerdasan emosional, dan hidup dalam kelompok sebagai makhluk sosial. Jadi dengan evolusi jutaan tahun, bisa jadi para primata ini akan menjadi spesies manusia baru. Kalau ini sih Dolpino merasa lebih yakin teman, kalau primata bisa mengalahkan beruang soal jadi penguasa bumi. Tapi rupanya masih ada lagi peneliti lain yang mengatakan prediksi berbeda. Sobat Dolpino itu adalah gurita. Rupanya bukan tidak mungkin kalau bencana alam yang terjadi akan memusnahkan semua kehidupan yang ada di daratan. Kalau itu yang terjadi, makhluk lautanlah yang bakalan menguasai bumi. Gurita digadang-gadang menjadi hewan dengan tingkat kecerdasan yang paling pintar dari semua penghuni lautan. Coba bayangkan, gurita dengan kecerdasannya akan mampu belajar beradaptasi dengan segala perubahan. Mereka ahlinya berburu, berkamuflase, dan tentunya si cerdik dengan tingkat kepintaran memecahkan masalah dan mampu mengingat. Weh. Dolpino agak kecewa nih sama ilmuwannya. Masa lumba-lumba gengnya Dolpino kalah sih? Oke. Kali ini Dolpino setuju aja deh. Karena gurita memang sering diceritain juga dalam legenda sebagai raksasa penguasa lautan. Kalau sampai karena evolusi, gurita berubah ukuran jadi raksasa kayak di legenda, paus juga dimakan kali ya. Oke, selain semua sobat Dolpino tadi, ada penelitian yang memprediksi kalau semua nominasi hewan di atas akan terkalahkan sama yang satu ini. Semut! Wow, info baru nih. Jadi begini penjelasannya. Coba bayangkan bencana alam akan menghapus semua kehidupan di seluruh permukaan bumi. Daratan akan hancur karena ledakan, lautan akan memanas dan memusnahkan penghuninya. Tapi semut akan bertahan dari semua bencana itu. Semut merajai dunia bawah tanah dengan segala kelebihannya. Bayangkan dari jumlahnya aja. Semut di dunia ini diperkirakan ada 20 kuadriliun alias 20 juta miliar. Waduh. Menyebut angkanya aja sampai belibet ya. Manusia saja hanya berjumlah 8 miliar jiwa loh. Sejarah membuktikan kalau semut bahkan sudah ada sejak 140 juta tahun yang lalu. Itu artinya semut pernah selamat dari bencana yang memusnahkan dinosaurus. Weh. Boleh juga kamu sob. Rupanya semut punya segudang kemampuan istimewa yang dapat menjadikannya mampu bertahan hidup. Pertama, mereka mampu mengurai apapun. Artinya sebagai hewan omnivora, sumber makanan mereka bisa apa aja. Mereka bisa mengurai hewan mati hingga getah pohon. Kedua, mereka bernafas tidak dengan paru-paru. Jadi meskipun membutuhkan oksigen, semut mampu bertahan hidup meski udara di bumi berubah jadi ekstrim. Kebayangkan saat atmosfer berubah dan semua hewan yang bernafas akan mati karena tidak adanya udara? Semut dipastikan masih dapat hidup. Soal kekuatan dibandingkan gorila atau beruang tadi, semut rupanya adalah hewan terkuat. Semut mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya. Wow, WOE banget kan? Dengan perbandingan berat segitu sih, seperti manusia bisa mengangkat satu truk tronton. Artinya mereka memang berkekuatan super. Oke, kalau sudah begini, teman di rumah kira-kira jagoin siapa untuk jadi penguasa bumi? Ya semoga gak perlu sampai kejadian seperti prediksi para ilmuwan itu ya.